Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita lanjutkan pembacaan kitab Sirah ya, yang berjudul Al-Wafa, Kesempurnaan Pribadi Nabi Muhammad SAW, karya Ibnul Jauzi yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar. Dan pada sesi ini kita akan membaca riwayat hidup penulis ya, yaitu Ibnul Jauzi ya. Nasab dan nama dan nasabnya. Beliau adalah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Hammadi bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Ja'far bin Abdillah bin Qasim bin An-Nadhr bin As-Siddiq Al-Qurashi At-Taimi Al-Bakri Al-Baghdadi Al-Hanbali. Ini beliau adalah, saya ulangi ya, riwayat hidup penulis, nasab dan nama dan nasabnya. Nama dan nasabnya Ibnul Jauzi. Beliau adalah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Hammadi bin Ahmad bin Ahmad. Beliau adalah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Hammadi bin Ahmad bin Muhammad bin Ja'far bin Abdillah bin Qasim bin An-Nadhr bin As-Siddiq Al-Qurashi At-Taimi Al-Bakri Al-Baghdadi Al-Hanbali. Al-Jauzi adalah penisbatan pada kakeknya Ja'far Al-Jauzi. Para ulama sejarah berbeda pendapat tentang sebab penisbatan itu sebagai berikut. Ini adalah penisbatan kepada sebuah pinggir sungai di Baghdad yang sangat masyhur. Karena yang kedua ya, karena ada sebuah pohon kelapa Zauzah di bagian tengah rumah kakeknya Ja'far. Kemudian penisbatan kepada profesi penjual kelapa Al-Jauz. Adapun tahun kelahirannya, maka pendapat yang rajih sebagaimana dalam Dhail Tarik Baghdad menyebutkan ia dilahirkan tahun 510 kurang lebih di Dar Habib di Dar Habib di Baghdad. Ayahnya meninggal saat ia berusia 3 tahun, lalu ibunya meninggalkannya, maka ia pun dirawat dan dididik oleh bibinya. Ia sangat menyukai ilmu, banyak mendengarkan dan membaca berbagai disiplin ilmu. Ia mendengarkan ilmu sejak ia kecil, berguru pada banyak ulama, dan darinya banyak orang yang juga pernah berguru. Cukuplah kita sebutkan salah satu muridnya, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sejak awal Ibnul Jauzi telah mengarahkan dirinya untuk memberi mau'izah dan nasihat. Ia pun melampaui rekan-rekannya. Ia diberikan kemampuan yang luar biasa dalam bidang itu. Di tangannya ribuan orang bertobat dan banyak yang masuk Islam. Majlisnya bahkan dihadiri oleh para menteri dan khalifah. Kemudian ujian dan wafatnya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi pun tidak selamat dari tuduhan dan kedengkian orang-orang yang iri dan dengki. Dari para pengikut hawa nafsu yang mengadukannya kepada khalifah. Ia pun ditahan dan dipenjara di kota Wasit selama 5 tahun, di mana ia melayani dirinya sendiri, mencuci pakaiannya dan memasak sendiri. Padahal usianya telah mendekati 80 tahun. Asal mula ujian itu adalah karena ia menyerang Syekh Abdul Qadir Al-Jaili. Maka anak-anaknya pun marah dan mereka termasuk orang-orang yang dekat dengan menteri. Ibnul Qassab yang juga dikenal sebagai sangat dengki dan benci kepada Ibnul Jauzi. Maka ia pun membuat laporan palsu pada khalifah. Ibnu Jauzi yang tetap berada dalam penjara hingga akhirnya dia dibebaskan. Sebab pembebasannya adalah karena anaknya Yusuf adalah seorang pemberi nasihat yang kemudian memiliki kedudukan terhormat di tengah masyarakat. Ia pun menyampaikan kepada ibunda sang khalifah tentang kasus ayahnya, maka ia pun meminta Ibnu Jauzi dilepaskan. Maka kembalilah Ibnu Jauzi ke Baghdad disambut oleh keluarganya. Ia pun kembali menjalankan majlis nasihatnya hingga meninggal dunia pada 13 Ramadan 597 Hijriah
di usia 87 tahun. Di kuburannya ia berwasiat agar dituliskan kata-kata berikut: wahai yang maha luas ampunannya kepada orang yang berdosa di hadapannya, sang pendosa ini datang mengharapkan ampunan. Aku adalah tamu dan tamu berhak mendapatkan kebaikanmu. Karya-karyanya, Ibnul Jauzi meninggalkan sejumlah karya besar yang mencapai 400 lebih. Karya-karya ini telah dikritik dan diteliti kesalahannya oleh sebagian ulama. Ia berkata, aku hanya mengumpulkan, bukan menulis sendiri. Di antara karya-karya itu adalah Jad al-Masir fi ilmi at-tafsir, Jami'ul Masanid, Al-Mawdu'at, Talbisu Iblis, ya, Jamu al-Hawa, Tuhfa al-Waz, Tuhfa al-Waz, Tabsyira al-Muqtadi, Al-Muqid, Al-Muqim, Mutsir al-Azam, As-Sakin ila Asrab al-Amakin, Sifat as-Safwah, Al-Mukhtar fi Ikhtiyar al-Akbar, Nasim Asyir, Al-Muntakhab, Al-Yawaqit fi Al-Khutab Al-Wa'ziyah, Ad-Dalail fi Masyhur Al-Masail, Al-Intisar fi Masail Al-Khilaf, Al-Muhazzab, Al-Muzahhab fi Al-Mazhab, Al-Muzahhab fi Al-Mahzab, Manaqib Baghdad, Suzur al-Uqud fi Tarik al-Yahud, Al-Muntazam fi Tarik al-Muluk Al-Muntazam fi Tarik al-Muluk wa Al-Muntazam fi Tarik al-Muluk wal al-Umam, Talqih Fuhum Ahli al-Athar fi Uyuni at-Tarik wa as-Siyar, Ad-Du'afa, Al-Hadis Ar-Ra'iqah, Uyun al-Hikayat, An-Nuzhah, Al-Mujtaba, Nafyu an-Naql, Al-Hadaiq, Nafyu at-Tashbih, Minhaj al-Wusul ila Ilmi al-Usul, An-Nasik wa al-Mansuk, Uyun Ulumi al-Qiraat, Nuzat an-Nawazir, Al-Mughni fi al-Qiraat, Al-Hamqa wa al-Mughfalin, Al-Manafi fi at-Tib, Al-Shayb wa al-Kidab, Rawdat an-Naqil, Taqwim al-Lisan, Muntaha al-Mustaha, Al-Wafa bi Ahwal al-Mustafa, buku yang kami ketengahkan di hadapan Anda. Demikian pengantar dari riwayat penulis ya, yang disebutkan secara singkat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.